Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu atas hidup setiap kami. Kembali kami rindu untuk terus dituntun dan diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini yang menjadi kekuatan buat hidup setiap kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema sebagai bukti bagi mereka. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Lukas 5 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Pesan firman Tuhan yang sangat sederhana ini akan membukakan banyak pewahyuan bagi kita, gereja Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang terjadi hari itu. Ada seorang yang sakit dan penuh dengan kusta seluruh tubuhnya. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Setelah hal seperti ini terjadi, sebagian besar orang akan senang dan kemudian menikmati perjalanan hidup selanjutnya hingga hampir lupa bahwa dahulu dia pernah ditolong Tuhan. Sebagian lagi orang pada posisi seperti ini akan ke kanan dan ke kiri bercerita, mungkin dengan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang benar-benar meluapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Ada yang malah mengharapkan keuntungan dari cerita-cerita kesaksiannya. Namun, tidak banyak orang yang apabila setelah mengalami mujizat seperti orang kusta tadi, yang kemudian pulang dan sekalipun dilarang Tuhan untuk berbicara kepada siapapun, sebab Tuhan telah berkata di Lukas 5 ayat 14. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Namun dalam keheningannya, dalam diam dan tidak memberitahukan siapa-siapa, tapi kabar itu justru tersiar luas. Lukas 5 ayat 15 berkata, "Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka." Bagaimana hal itu bisa terjadi? Disinilah kita akan melihat satu perbedaan nyata antara orang hidup
yang menjadi saksi atau sekedar bersaksi. Pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Perhatikan kembali pesan Tuhan kepada orang kusta yang sudah ditahirkan tadi. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Di dalam Imamat 14, kita dapat menemukan serentetan persembahan yang harus dilakukan sebagai bukti pentahiran orang kusta. Ada burung merpati, ada domba yang disembelih, dan dicurahkan darahnya. Inilah yang disebut sebagai pengurapan pentahiran bagi orang kusta. Ada darah yang dicurahkan, ada rasa sakit, ada korban yang terjadi sebagai rasa syukur. Itulah arti persembahan untuk pentahiran orang kusta. Kemudian ada satu pernyataan penting yang sering kali kita kurang perhatikan. Coba lihat sekali lagi Lukas 5 ayat 14. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Adakah bukti yang orang lain lihat dalam hidup kita sehingga hidup kita menjadi bukti bahwa kita telah ditahirkan? Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Bapa, mampukan setiap kami menjadi bukti bahwa Tuhan hidup dalam hidup kami. Tuhan, kami mau dan kami siap untuk Tuhan pakai, guna hormat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.